Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan bahas masalah melatih anak untuk pipis BAB di toilet, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus yang memang sangat sulit untuk diterapkan dan memang butuh kesabaran yang, kalau bahasa saya, tingkat dewa. Dan totalitas kita sebagai orang tua, saya dari dulu selalu menekankan orang tua. Ini harusnya ibunya yang ngomong, karena awal yang menerapkan ini ibunya. Tapi berhubung kalau pagi sampai sore ibunya sibuk, saya lah yang lain, karena saya juga ikut beberapa kali. Jadi saya bercerita nih, maksudnya apa yang terjadi di saya jangan sampai terjadi di bapak-bapak, ibu-ibu. Saya termasuk terlambat ngambil keputusan. Di usia 5 tahun lewat lah saya baru menerapkan metode untuk BAB di toilet. Jadi sebelumnya BAB di celana itu lah kan gitu. Hal yang pertama harus diperhatikan jam-jam dia BAB atau waktu-waktunya dia mau BAB. Biasanya kan habis makan atau bangun pagi. Perhatikan. Kalau dan ciri khas, biasanya setiap anak ini punya ciri khas setiap mau BAB. Contohnya Rano, dia nutup pintu, tutup hordeng, ngumpet di belakang pintu. Itu berarti mau BAB. Nah, karena Rano nih anak saya jadi paham lah ya. Dia hidungnya tuh biasanya suka agak mekar-mekar, terus mukanya agak ngeden gitu, mau nahan gitu kan. Itu langsung kami ambil keputusan waktu itu, langsung buka celana, dudukin di kloset. Kebetulan kami pakai kloset duduk kan, kloset jongkok, BAB kan gitu. Disuruh nunggu, dia nggak mau tuh. Nah, kadang nangis untuk awalnya, susah bener. Ya sudah, kita pakai celana lagi, nggak jadi. Ntar nggak berapa menit, tau udah moncrot di celana kan gitu, kecolongan kita. Lagi kita ulangi lagi, sekali, 2 kali, 3 kali kita mulai agak keras, kita agak lama. Mungkin awalnya kita 10 menit aja gitu, karena kan jongkok itu hal yang melelahkan, sakit gitu, kram kaki-kaki dia. Kalau kloset ibu pakai kloset duduk ya mungkin dia nyaman, tapi kalau kloset jongkok dia kan nggak nyaman, lama, sakit, pegel kan. Ya, nanti udah ketiga kali kita lamakan di kloset tuh, misalnya 15 menit kita suruh jongkok gitu lah. Kursi, nah saya tuh pintu saya buka, pintu kamar mandi, jadi istri saya nungguin sambil, ayo nak keluarkan, ayo. Nangis dia biasanya, nggak mau atau ngamuk gitu. Kita pakai celana lagi, kebobolan lagi garak di celana. Keempat, kelima, mulai kita agak kencangan lagi, agak lama lagi, setengah jam. Sambil saya bilang, sambil kita contohkan. Saya ingat banget kalau istri saya nyontohin tuh, sambil kita nunjukin ngeden gitu. Anak-anak kayak gini kan peniru. Jadi kalau kita ngomong, ayo nak keluarkan, dia juga ikut ngomong, gitu. Sekali, nggak mau, masih biarin, kejar lagi. Nanti biasanya dia kalau lewat itu dia nanti mau tuh mulai tuh. Kalau udah lama gitu, keluar sedikit, udah enggak gitu kan, kita siram, kita cebokin dulu. Nanti dia BAB lagi di celana terus aja. Kuncinya dari dulu saya selalu bilang sama kawan-kawan saya di tempat terapi, itu totalitas kita. Kita yang paham karakter anak kita, hubungan emosional kita lebih dekat, dia lebih nyaman sama kita kalau kita bilang. Lama-lama dia bisa BAB sendiri. Rano itu sudah cebok sendiri di 6 tahun. Cuma masalahnya Rano ini orangnya apa ya,
nggak sabaran. Jadi cepet, hampir kayaknya saya lihat rata-rata anak-anak seperti ini kalau mandi kurang bersih, bukan dia nggak bisa, bisa, cuma kurang bersih, kosok-kosok gitu aja kan gitu. Kalau BAB kan ada kelas jongkok, maaf dia tangannya kiri gitu, pertama ngambil sabun, gosok ke belakangnya gitu, nah gitu aja. Akhirnya kita yang bilas lagi. Kalau menurut saya ini hal teknis, yang penting dia sudah ngerti BAB di toilet, dia sudah ngerti cara bersihkan tangan kiri misalnya. Ini hal teknis, saya yakin dengan seiring perkembangan umur dia nanti akan berubah. Kan di session sebelumnya saya pernah bicara, saya ketemu Ucok yang 16 tahun sudah mapan gitu. Atau memang terkendala di masalah main gayung, kayak gayung megang kloset itu, membersihkan itu. Mungkin kita yang solusinya jadi orang tua, mungkin kita belikan kayak shower yang buat bersihkannya gitu, atau kloset duduk kan gitu. Seperti itu prosesnya masalah teknis. Yang penting dia sudah ngerti fungsinya, dia BAB di toilet, dia bersihkan pakai tangan ini dan pakai sabun. Itu dulu kuncinya, balik-balik konsistensi orang tua, hubungan interaksi antara kita dengan anak. Menurut saya itu lebih kuat dibandingin pembantu atau asisten rumah tangga. Begitu juga dengan masalah dia mau pipis malah paling gampang menurut saya. Malam paling enak, mulainya dari malam, kamar mandi, pipis, lama-lama dia paham. Cuman jangan lupa diterapin kata-kata pipis, pipis keluarkan. Jadi nanti dia belum kita ngomong dia sudah ngomong pipis. Rano begitu, pipis sendiri dia sudah. Siram, kita ajarin nyiram. Kalau masalah, jadi poinnya kayak BAB kita suruh. Kalau saya saya nyari bahasa-bahasa yang simpel untuk anak-anak kayak gini. Mohon maaf, saya bilang ayolah, nanti dia ngomong sendiri, udah buka celana di kamar mandi. Awalnya dia nggak mau nyiram, dia kan anak-anak kayak gini kan risih sama kotorannya. Nah, akhirnya kita nyiram, lama-lama kita latih siram sendiri. Dia latih siram, dia ngerti. Cebok kita ajarin. Awalnya kan kita nyebokin. Kalau hal-hal yang bersifat teknis saya tuh nggak terlalu pikirkan, karena saya yakin ini seiring dengan usianya bertambah dia bisa. Yang penting pokoknya gitu. Maksud saya nanamin, goalnya itu saya begitu. Apa nih targetnya? Bicara terus pahami kloset, udah paham gini. Bicara. Kalau di sini tidak sempurna, itu nanti beriringnya waktu dia akan sempurna. Kan apa? Kematangan usia kan pengaruh di sana. Jadi kalau menurut saya balik-balik selalu bilang hubungan emosional antara orang tua lebih dekat, antara orang tua ibu dengan anak, atau seorang bapak dengan anak. Jadi anak saya 6 tahun mulai saya terapin aja sudah bisa, apalagi ibu-ibu atau bapak yang masih 3 tahun anaknya. Itu lebih mudah kita intervensi otaknya gitu. Maksudnya kan cara melatihnya lebih mudah dibandingin yang 6 tahun atau 5 tahun lewat. Prosesnya agak lambat. Bukan nggak bisa, saya masih optimis dengan anak saya, karena statistik dari perubahannya ada gitu kan. Balik-balik pada teman-teman, kita saling support, karena selain kita sebagai orang tua siapa lagi gitu. Mumpung kita masih hidup, ya kita semangat, nggak boleh putus asa. Nggak ada yang nggak bisa kalau menurut saya. Kalau masalah hal-hal yang sifatnya seperti ini bisa, cuma butuh waktu. Kan saya pernah bilang, anak-anak kayak gini, kayak Rano bisa 9 perilaku seperti anak 5 tahun. Berarti waktu dia 5 tahun usianya mungkin seperti perilaku seperti anak setahun 2 tahun kan begitu. Jadi kita yang harus sabar, nggak ada yang nggak bisa. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat orang tua istimewa.